Inilah soalnya di Republik ini, sobat era sekalian, bahwa tindak pidana korupsi itu hanya on the paper, di atas kertas dikatakan sebagai extraordinary crimes. Tapi sikap kita, perlakuan kita, cara pandang politisi, cara pandang pemerintah, cara pandang penguasa, cara pandang pengadilan tidak melihat ini sebagai sebuah extraordinary crimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Anggota DPR dari PDIP akui menyuap pejabat pengadilan 2 miliar rupiah cash. Luar biasa ya, nggak mungkin juga pakai kartu kredit ya. Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI asal PDIP Jimmy Demianus (EJ) mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara yang menjeratnya. Uang 2 miliar rupiah itu diduga untuk mengupayakan vonis bebas terhadap Jimmy di tingkat kasasi. Hal tersebut terungkap saat Jimmy bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap, gratifikasi dan TPPI untuk terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara PN Jakut Rohadi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Awalnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Takdir Suhan mengonfirmasi Jimmy ihwal adanya permintaan uang sebesar 2 miliar rupiah oleh mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Sudi Wardono. Uang itu berkaitan dengan upaya kasasi Jimmy di Mahkamah Agung MA. Saksi, ada uang 2 miliar rupiah yang memang diminta langsung oleh Sudi Wardono. Tanya Jaksa Takdir ke Jimmy di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis 11 Februari 2021 kemarin ya. Betul, ucap Jimmy menanggapi pertanyaan Jaksa Takdir. Takdir kemudian membacakan berita acara pemeriksaan BAP Jimmy. Dalam BAP-nya, Jimmy mengaku ada 5 kali penyerahan uang untuk memenangkan upaya kasasi di MA. Izin majelis di sini ada 5 kali penyerahan uangnya. Kami bacakan, ujar Jaksa Takdir. Jimmy pernah menyerahkan uang sekira pada awal Agustus 2015 nilainya 150 juta untuk mengurus perkaranya. Uang itu diserahkan melalui rekan Jimmy Muhammad Imran. Berselang 3 atau 4 hari kemudian, Jimmy kembali menyerahkan 300 juta rupiah melalui Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura Julius C. Manupapami. Bayangkan, Hakim Ad Hoc pun main juga. Kemudian 16 Agustus 2015 Jimmy menyerahkan uang tunai kepada rekannya Imran untuk disampaikan ke Julius Manupapami. Selanjutnya 25 Agustus 2015 Jimmy menyerahkan uang tunai 800 juta ke Muhammad Imran. Terakhir Jimmy kembali menyerahkan uang 250 juta rupiah pada 10 September. Jadi total 2 miliar rupiah dalam bentuk cash, tanya Jaksa Takdir ke Jimmy. Jimmy pun mengamininya. Betul, jawab Jimmy. Nama Jimmy Demianus, EJ dan Robert Melianus Nau sempat muncul dalam surat dakwaan Rohadi. Keduanya merupakan mantan anggota DPRD Papua Barat yang pernah terjerat kasus korupsi. Robert maupun Jimmy disebut pernah menyuap Rohadi pada 2015 sekira 1,2 miliar rupiah melalui beberapa pihak perantara. Uang sebesar 1,2 miliar rupiah itu diduga untuk mengupayakan agar Robert dan Jimmy divonis bebas di tingkat kasasi. Robert dan Jimmy dibantu oleh Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura Julius C. Manupapami dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Sudi Wardono untuk mengupayakan vonis bebas di Mahkamah Agung MA. Sebelumnya, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara. Tak hanya itu, jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU atau atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.
Dalam perkaranya Rohadi didakwa menerima suap dengan total 4,6 miliar, kemudian gratifikasi dengan nilai 11,5 miliar rupiah. Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suapnya sejumlah 40,5 miliar rupiah. Atas perbuatan suapnya, Rohadi didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Nanti kita tampilkan ya pasalnya ya. Sedangkan terkait TPPU-nya, perbuatan Rohadi didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Ya, sobat era sekalian, ya, itu tadi ya anggota DPR dari PDIP ya yang mengaku menyuap sebesar 2 miliar ya. Luar biasa kan? Coba bayangkan kalau kasus-kasus seperti ini misalnya terjadi pada katakanlah organisasi yang menjadi the common enemy. Waduh, ramai-ramai digebukin ya. Tapi kalau terjadi pada anggota DPR dari the ruling party, ya biasa saja kita menganggapnya. Inilah soalnya di Republik ini, sobat era sekalian, bahwa tindak pidana korupsi itu hanya on the paper, di atas kertas dikatakan sebagai extraordinary crimes. Tapi sikap kita, perlakuan kita, ya, cara pandang politisi, cara pandang pemerintah, cara pandang penguasa, cara pandang pengadilan tidak melihat ini sebagai sebuah extraordinary crimes. Ya hanya dilihat sebagai business as usual ya. Bayangkan misalnya kalau ada misalnya satu anggota FPI lah misalnya ya yang tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi, wah langsung runtuh langit ya. Jadi sobat era sekalian, kenapa negara kita ini tidak beranjak menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena kita justru memusuhi orang-orang yang bukan bermasalah. Orang-orang bermasalah tidak kita musuhi. Atau kita membidik orang-orang yang tidak bermasalah, kalaupun mungkin dia bikin masalah, ya kecil sekali masalahnya. Ya barangkali lingkupnya ya sekedar sweeping mungkin ya. Padahal itu kan zaman dulu ya. Dan kalaupun ada ya sifatnya hipotesis ya. Wah, mau mengganti dasar negara, mau mendirikan negara Islam dan lain sebagainya. Itu kan hipotesis sesungguhnya. Padahal gerak langkahnya juga tidak demikian. Tapi bandingkan dengan korupsi. Kita tidak bicara lagi hipotesis kalau korupsi itu merusak sendi-sendi perekonomian negara kita. Kenapa pelayanan publik buruk? Sebagaimana sering dikemukakan, dikeluhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya karena korupsi. Mengurus apa-apa sekarang butuh uang. Dulu juga iya dan tidak berubah. Terutama misalnya terkait surat-surat izin, dokumen-dokumen yang harus dikeluarkan oleh negara atau pemerintah. Kalau tidak percaya, tanyalah pelaku bisnis. Tanyakanlah kepada profesional-profesional yang sering berhubungan dengan negara untuk mengurus izin ini itu. Masih banyak. Urusan dengan pengadilan, urusan dengan kepolisian dan lain sebagainya, urusan dengan kejaksaan dan lain sebagainya, rasanya masih memerlukan, masih banyak terjadi praktek-praktek yang justru kita harus benahi secara bersama. Dan ini kritik, ya. Kata Pramono Anung, kritik pedas dan keras pun tidak apa-apa. Sekali lagi, jangan sampai kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan boleh dikritik, Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet mengatakan boleh dikritik, tapi penegak hukum malah berbeda, mengincar orang-orang yang kritis atau buzzer-buzzer penguasa mengincar orang-orang kritis untuk diadukan balik. Saya agak miris ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana kejahatan yang sesungguhnya yang harus kita tumpas bersama,
Mana yang sesungguhnya orang ingin berkontribusi tapi tidak dengan cara mengatakan iya kepada kekuasaan, tapi mengkritiknya. Kadang-kadang yang namanya obat itu memang pahit, tapi kalau kita ngomong yang sesungguhnya, maka insya Allah kita sembuh. Tapi kalau pemerintah, penguasa hanya ingin mendengarkan orang-orang yang memujinya, insya Allah penyakit negara ini makin banyak. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan pemerintah dan penguasa kita makin terbuka, makin sehat, makin mau menerima kritik sebagai sebuah keniscayaan ketika memerintah, dan mudah-mudahan negara kita masih bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keadilan dan perlindungan ke seluruh warga masyarakatnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.